Jika kita tahu persis bahwa ada orang yang begitu percayanya pada pengobatan tradisional, herbal, sehingga meninggalkan pengobatan yang sedang dia lakukan, yakni pengobatan konvensional atau pengobatan medis. Dan kemudian meninggal. Nah, di satu sisi lainnya lagi, ada yang mengatakan bahwa dia sembuh karena pengobatan tradisional, pengobatan herbal. Nah, situasi seperti inilah yang membingungkan. Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Inilah topik kita kali ini. Dan tamu pertama, mari kita sambut Reni Limaga. Bu Reni, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Bu Reni, apa benar dulu Anda kena penyakit autoimun? Iya, betul. Mungkin sebagian penonton belum tahu apa itu autoimun. Bisa dijelaskan sedikit aja dengan bahasa populer. Autoimun itu sebetulnya suatu kondisi di mana sel-sel pertahanan tubuh kita bukannya menyerang benda asing yang masuk, tapi menyerang dirinya sendiri. Berbahaya atau tidak? Jelas berbahaya. Anda kena penyakit autoimun ini kapan persisnya? Saya kena autoimun itu 2006. Apa ciri-cirinya? Tiap orang beda ya, cuman waktu itu saya sendiri, saya kenanya itu diawali dengan alergi di kulit, alergi yang parah sekali, dan kemudian berlanjut ke menyerang sendi-sendi, sehingga semua sendi-sendi sakit, bahkan ototnya dipegangnya sakit. Akibat lainnya apa? Akibat lainnya ya karena ini penyakit yang sangat menimbulkan kelelahan luar biasa, sedangkan saya harus kerja, nah itu sangat mengganggu. Lelah sekali, letih badannya. Autoimun itu bisa disembuhkan atau tidak? Jadi menurut yang saya tahu ya, saya sudah juga konsultasi dengan dokter imunolog. Beliau katakan bahwa sebenarnya autoimun itu tidak ada yang bisa sembuh total. Yang ada adalah istilah remisi. Remisi itu artinya kondisinya membaik tanpa harus minum obat. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari bisa kambuh kembali kalau pola hidup itu kurang diperhatikan. Jadi sampai sekarang saya dengan kondisi seperti ini tidak harus lagi minum obat-obatan medis. Saya jaga aja kondisi lingkungan, stres, mind maupun fisik ya. Dan ada satu herbal yang saya minum. Nah iya, saya dengar gara-gara herbal itu ya, Anda kemudian kondisi tubuh Anda kemudian membaik. Iya, betul. Itu. Iya. Ramuan herbal apa ini? Lebih tepatnya saya minum suatu ramuan yang disebut sebagai fermentasi madu hutan. Fermentasi madu hutan? Madu hutan yang difermentasi. Siapa yang membuat ramuan ini? Suami saya, Pak. Kalau gitu nanti kita dengar langsung dari Sebaiknya suami begitu, aja ya. iya. Sebelum panggil suami untuk bergabung dan menjelaskan tentang ramuan ini, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Indonesia memiliki ribuan tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Edi Kristianto adalah seorang dokter yang sadar akan potensi manfaat tanaman herbal. Selepas lulus kuliah kedokteran, Edi bertekad untuk mengabdi di daerah pelosok. Setelah menikah, Edi bersama sang istri memutuskan pergi ke salah satu desa di Kalimantan Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan karakter bagi warga. Di sanalah Edi menemukan banyak tanaman herbal. Dari situ timbul keinginannya untuk meneliti tanaman herbal. Ia pun belajar mengenai herbal di Tosa Shimizu Hospital, Jepang selama 2 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, ilmunya itu ia asah terus dengan melakukan penelitian herbal yang layak konsumsi. Pada tahun 2006, sang istri Reni Limaga didiagnosa terkena autoimun. Reni mengalami kekurangan enzim sehingga menyerang kekebalan tubuhnya. Reni sering menangis kesakitan karena penyakitnya itu. Demi kesembuhan sang istri, selama 4 tahun Edi meneliti manfaat madu hutan. Jerih payahnya berbuah manis. Hingga akhirnya ia menemukan madu hutan yang kaya akan enzim dengan proses fermentasi. Ilmunya tidak ia nikmati sendiri. Edi membentuk usaha kecil menengah kelompok tumbuh bersama. Di sini ia mengajarkan pendidikan karakter, pengetahuan seputar herbal, serta membuat produk-produk herbal seperti teh celup dari daun kelor, sabun herbal untuk kecantikan, dan lainnya.
Edi akan terus berbagi wawasan seputar pola hidup sehat, serta membangun kesadaran masyarakat akan potensi manfaat herbal di Indonesia. Ya, ini saatnya kita berikan aplaus yang meriah untuk Edi Kristianto. Ya, Dr. Edi Kristianto ya. Thank you. Silakan duduk. Ya, makasih. Anda kok kayak artis angkat-angkatan. Ya. Hai. Iya. Oke, terima kasih Dr. Edi ya. Jadi Anda yang menemukan ramuan herbal untuk penyandang autoimun. Iya, betul. Kalau boleh tahu ramuan apa ini sebenarnya yang Anda buat ini? Anda temukan kapan persisnya Anda menemukan ramuan ini? Iya, ya sebetulnya sih penelitian saya lakukan dari tahun 2006 sejak beliau sakit. Jadi saya pengen memberikan sesuatu yang terbaik untuk istri saya, yaitu penelitian. Gitu. Bertangan dong Mbak Andi. Betul ya. Nah, Bu Reni jangan terlalu percaya. Oh iya, Jangan terlalu percaya. 50%. 50, kalau lihat wajahnya 40%. Oke, jadi Anda begitu lah. ingin Jadi- memberikan sesuatu untuk kesembuhan untuk- istri. Ini tiap malam ya nangis gitu ya, kesakitan badannya gitu ya. Nah, jadi Oh, bukan karena cinta. Bukan. Anda merasa terganggu aja. ya iya juga sih. Motifnya harus jelas. Tapi terutama karena cinta. Oh, karena cinta. Iya. Gitu ya. Baik. Jadi Terus kenapa nggak Anda cari obat-obatan konvensional, obat-obatan kimia? Kenapa Anda terpikirkan lebih baik ke herbal? iya sudah itu. Oh, ini sudah dijalani? Sudah, iya. Karena begitu terdiagnosa autoimun, langsung diberikan obatan golongan metilprednisolon itu standar Oke. waktu itu MP metilprednisolon dari 4 mg sehari. Itu masih kesakitan terus naik-naik beriring berjalannya waktu. Dalam waktu berapa ya? 3 bulan, 4 bulan sudah 64 mili. Dari 4 mili. Jadi moon face, buffalo neck ini bengkak semua gitu kan. Ya memang bentuknya berubah, tapi ya saya tetap sayang juga sih. Ya, iya. Gitu. Ini terlalu banyak dusta di antara kita. Bang Andi 40% ya. Sekarang saya rasa 30%. Oke, terus? Ya, jadi saya lakukan penelitian. Nah, menurut buku yang The Miracle of Enzymes itu kan karena masalah kekurangan enzim karena pola makan itu. Jadi kemudian saya temukan enzim itu ada di dalam madu hutan tuh. Itu pun tidak dari semua hutan di Indonesia. Dan kemudian saya dikenalkan oleh Ibu Unikasari oleh Ibu Evarianti Hutapea yang sudah menggeluti madu hutan dari tahun 2009 ya, sudah cukup lama waktu itu. Dan kemudian saya bisa mendapatkan madu hutan yang dari Kalimantan itu yang betul-betul pure, asli, diproses dengan standar yang sangat baik gitu ya. Dan dari situ saya teliti terus dan saya berikan ke istri saya nih. Cuma di situ paling kaya enzimnya, tapi nggak ada hasilnya. Oh. Udah saya berikan, mungkin kurang banyak gitu kali ya. Dia saya kasih lagi, tetap nggak ada hasilnya. Sekarang saya baru tahu motif yang sebenarnya. Anda ini cuma kelinci percobaan. Saya baru sadar bahwa ada sesuatu tuh yang menyebabkan enzim itu tidak aktif di tubuh manusia, namun hanya berfungsi di tubuh lebah begitu. Oke. Nah, jadi kemudian saya ingat waktu saya belajar di Jepang dulu, itu Tunggu, rupanya Anda belajar apa di Jepang? mengenai anti-aging, kemudian antioksidan, dan juga mengenai imunologi. Berkaitan dengan herbal ini? Berkaitan dengan herbal. Jadi ada ikatan lipoprotein yang menyebabkan itu tidak aktif, dan itu bisa diaktifkan dengan fermentasi. Jadi saya lakukanlah fermentasi dengan beberapa metode, dan akhirnya ketemu tuh yang fermentasi madu hutan itu, saya kasih ke Reni tuh. Dalam waktu 2 minggu, itu semua gejala reda, remisi. Nah, Nanti cerita ya, karena sejak itu kemudian Anda rajin melakukan penelitian untuk tanaman obat-obatan atau Iya, herbal ini iya, ya. Dan nanti ceritakan apalagi temuan Anda lainnya ya, iya. selain untuk penyakit autoimun. Iya, betul. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Apakah semua orang itu bisa menerima atau efektif untuk mendapat pengobatan herbal seperti ini?